Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan bahas bagaimana caranya bikin CV. Buat teman-teman kalau yang belum bisa bikin CV atau kurikulum vitae atau nanti surat lamaran, gue akan tunjukin caranya pakai Canva. Kalau misalkan teman-teman yang udah tahu boleh di skip. Kalau yang belum tahu silahkan disimak. Jadi yang pertama lu masuk ke Canva. Kan kalau dulu kan kita biasa bikin lamaran tuh di Word ya. Sekarang ke Canva aja biar lebih mudah karena di situ udah banyak template-nya. Dulu ketik canva.com. Nah, nanti dia bisa langsung ke sini. Langsung ke tampilan awal. Kalau teman-teman belum punya akunnya tentunya akan daftar dulu. Kalaupun masuk ke area sini masuk nanti akan diarahkan untuk daftar. Kalau teman biasanya kan masuk ke Google itu udah ada akun Gmailnya ya, bisa lanjutkan dengan Google. Karena di sini gue udah punya akun jadi gue tinggal masuk aja. Teman-teman ikutin aja langkah-langkahnya untuk masuk. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan awal si Canva. Nah, untuk cari kurikulum vitae, teman-teman bisa taruh searching di sini, taruh keywordnya. Sebagai contoh, misalkan gue tulis CV atau gini, CV profesional. Kita cek dulu. Nah, ini kan ada banyak ya daftar kurikulum vitae. Cuman ini kan bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa cari yang pertama yang free, yang ini yang pasti ini berbayar, cari aja yang free. Kalau misalkan di sini teman-teman bingung pakai bahasa Inggris, bisa juga di sini tulisnya riwayat hidup, kemudian enter. Nah, teman-teman akan diarahkan ke sini. Ini kan banyak sih yang dari pakai bahasa Indonesia. Cari yang sekiranya tidak terlalu tidak terlalu rumit lah ya. Ini boleh juga kayak gini, cukup simple. Atau kita cari lagi, misal, nah ini boleh nih. Klik aja di sini. Nah, kemudian teman-teman di custom list template, atau standar paper aja. Nanti ada pilihan sebenarnya sih ya. Kemudian custom list template. Nah, dari sini teman-teman tinggal masukin aja datanya. Namanya tulis di sini, tinggal double klik, kemudian lulusan apa. Kalau misalkan SMK, misalkan ini bisa aja lulusan contoh ya, teknik mesin. Kalau SMK atau nanti teman-teman sesuai jurusan aja, ini tinggal diisi Gmailnya. Usahakan Gmailnya itu jangan nama yang aneh-aneh teman-teman ya. Misalkan jangan yang misalkan Aron ya, Aron unyu-unyu atau apa gitu, jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa nama asli kayak gue misalkan Arazi @gmail.com gitu, nama gue misal seperti itu. Atau misalkan teman-teman bikin lagi kalau misalkan memang sudah ada akun tapi namanya aneh-aneh. Ini pastikan kontaknya aktif, mau ditelepon ataupun WA. Kalaupun teman-teman harus tampilin ada 2 nomor gitu ya, WA tampilin, terus kemudian misalkan kosong sekian gitu ya. Ini nomor WA ya, kasih tanda aja di sini. Ini WA, terus yang sebelah ini telepon. Jadi biar nanti HRD-nya nggak bingung. Nah, ini bisa di-adjust, bisa teman-teman gini. Bisa di-adjust, di bawahin aja. Nah, terus alamat juga yang jelas, harus yang jelas nih. Dan disesuaikan seperti ini misalkan. Kalau ada web
cantumin, kalau enggak ya dibuang aja. Kemudian data pribadi tampilin sedetail mungkin, pendidikan SMP, misalkan pendidikan ditampilkan, pengalaman kalau misalkan belum ada pengalaman coba cantumin yang sekiranya hasil magang, atau mungkin teman-teman bisa cari pengalaman dulu ya. Maksudnya emang agak susah sih kalau pengalaman ini, kalau misalkan emang nggak ada bisa aja. Biasanya kalau SMP udah pasti ada magang kan ya, nah itu bisa ditampilin. Kalau teman-teman belum ada pengalaman juga nggak masalah sih sebenarnya. Kemampuan ya ini, kalau misalkan anak mesin ya tulis saja di sini komunikasi dengan AutoCAD gitu. AutoCAD ya, ini tinggal di adjust saja ini. Nah, ini tinggal di double klik ini. Kira-kira teman-teman kemampuannya ada di berapa persen gitu. Nah ini bisa di adjust. Oke. Nah, ini line weight-nya. Terus kemudian hobi silahkan ditulis teman-teman. Dibikin selengkap mungkin. Ini yang dari template ini. Nanti teman-teman cari aja template yang lain. Kalau misalkan teman-teman nggak cocok, bisa searching cari yang gratis atau yang berbayar, silakan. Selanjutnya setelah udah teman-teman isi di sini, teman-teman bisa share, kemudian di download, pilih PDF standar, kemudian di download, nanti akan masuk ke folder download teman-teman ya, di PC masing-masing atau di laptop masing-masing. Ini bisa dibuka. Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah untuk ini kan untuk riwayat hidup ya, dan jangan lupa juga bikin yang untuk surat lamaran kerjanya, jadi surat permohonan. Ketikanya surat lamaran kerja, enter. Nah ini teman-teman tinggal cari surat permohonan ini harus ada, jadi surat lamaran harus ada dan CV juga harus ada. Sebagai contoh misalkan ini yang simple ya kan, custom this template. Nah untuk tanda tangan ini ini kalau bahasa Inggris, atau teman-teman bingung bahasa Inggris ya tinggal cari aja ya, cari yang bahasa Indonesia dulu. Kita cari yang bahasa Indonesia, kalau misalkan nggak ada ya ada. Atau bisa tambahkan keywordnya bahasa Indonesia. Nah ini ya teman-teman, template. Nah ini tinggal masukin aja pada yang terhormat dengan hormat. Ini bahasa ginian. Sabar, kita cari dulu. Nah ini juga bisa dijadiin kayak gini. Atau nanti kata-katanya juga bisa cari di Google sendiri ya, sendiri. Misalkan kata-kata surat permohonan lamaran kerja, nah tinggal di copy aja ke sini. Nah, untuk tanda tangan juga ini bisa dimasukin sebenarnya tanda tangan tuh. Jadi teman-teman tanda tangan aja di foto di kertas putih gitu ya, kertas HPS, kemudian dipoto. Dan nanti kalau misalkan ada fotonya, teman-teman bisa hapus backgroundnya di sini nih, remove background. Nanti unggah foto, kemudian masukkan ininya backgroundnya apa gitu, misalkan yang foto tanda tangannya, itu tinggal tempelin di sini. Yang tadi mana? Nah itu mungkin, atau enggak juga nggak masalah sih ini. Atau biasanya kan di print out, kemudian tanda tangan, kemudian scan ulang. Tapi ya bagusnya pakai tanda tangan digital ya, jadi biar kelihatan rapi gitu.
Nah, selanjutnya ya tinggal di share, kemudian di download. Oke, kayak cukup itu aja untuk bikin surat lamaran dari Canva atau apa tadi, kurikulum vitae. Jadi pastikan namanya jangan salah, yang paling penting ini nomor telepon harus harus aktif, kemudian alamat, email di sini harus yang benar, karena nanti biasanya zaman sekarang kan dicek track record tentang sosmednya. Itu penting banget di zaman sekarang. HRD sekarang ada tambahan pengecekan untuk track recordnya, kira-kira kita tuh orangnya gimana gitu di sosmed, apakah sering ngeluh atau misalkan atau kerjanya cuman ya yang diisinya tuh tidak dengan hal positif ya. Jadi usahakan tuh sosmed kalian tuh diisi dengan hal-hal positif, itu jadi bahan pertimbangan penilaian tersendiri di zaman sekarang ya teman-teman. Kayaknya tips dari gue cukup itu aja, jadi maksimalin Canva aja. Jadi teman-teman gak usah repot. Nah, tinggal nanti tambahin portofolio hasil drawing kalau misalkan teman-teman belajar AutoCAD dari yang ada, atau bisa tambahkan hasil drawing dari Google, cari contoh gambar yang kira-kira teman-teman bisa pakai gitu ya. Cukup sekian dari gua, terima kasih untuk tips ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.